Raja Salman, Raja Akhir Zaman. Benarkah demikian? Banyak yang belum tahu siapa sosok sesungguhnya Raja Salman bin Abdul Aziz. Selama ini, pengetahuan kita hanya sebatas biodata pribadi yang bisa dilacak di internet. Namun, ada hal lain yang sangat patut diketahui umat Islam, yakni keberadaan Raja Salman dalam konteks akhir zaman. Menurut Ustadz Zulkifli Muhammad LCMA, yang dalam ceramahnya selalu menjelaskan tentang akhir zaman, Raja Salman adalah salah satu dari tanda-tanda akan munculnya Imam Mahdi dan Dajjal. Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa zaman umat Islam akan dibagi menjadi 5 periode atau masa. 1. Masa kenabian. Periode ini berlangsung sekitar 23 tahun dan telah berakhir sejak wafatnya Nabi Muhammad SAW. Masa kekhalifahan. Pada masa ini, umat Islam dipimpin oleh 4 khalifah, yakni Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan berakhir di Ali bin Abi Thalib. Masa Mulkan Hadam atau kekhalifahan dengan sistem kerajaan. Menurut pakar sejarah, periode ini telah berakhir sejak diruntuhkannya kekhalifahan Utsmaniyah di Turki pada tanggal 13 1924 oleh Kemal Atatürk. Masa Mulkan Jabariyah, diktator. Ini periode di mana saat ini kita berada. Pada masa ini, umat Islam mengalami zaman yang paling gelap dalam sejarah karena tidak punya kepemimpinan dan dunia dikuasai oleh bangsa-bangsa kafir. 5. Kembalinya khilafah Islamiyah. Sebelum akhir zaman akan muncul kembali periode terakhir, yaitu kekhalifahan seperti sistem kenabian, di mana umat Islam akan kembali memimpin dunia. Masa kelima ini tidak akan berlangsung karena 1 atau 2 periode setelah itu akan muncul tanda-tanda kiamat besar. Menurut Ustadz Zulkifli Muhammad, tanda kiamat besar akan terjadi dengan ditandai 10 peristiwa. Di antaranya adalah munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, munculnya Ya'juj dan Ma'juj dalam jumlah banyak. Sebagai perbandingan, saat itu 1 manusia berbanding dengan 999 Ya'juj dan Ma'juj. 4. Masa-masa aman saat dunia kembali dipimpin oleh khalifah Islam. Matahari terbit dari barat, keluar binatang besar, angin lembut yang mematikan seluruh umat Islam, sehingga dunia hanya dipenuhi oleh orang-orang kafir saja. Tenggelam dan hancurnya bumi sebelah timur, tenggelam dan hancurnya bumi sebelah barat, tiupan sangkakala, dan munculnya api yang akan menggiring manusia berkumpul di Syam, menanti detik-detik musnahnya alam semesta. Tanda-tanda besar kiamat ke-8, 9, dan 10 hanya dirasakan oleh orang-orang kafir, karena orang-orang mukmin sudah dimatikan oleh Allah Subhanahu. Salah satu tanda Dajjal akan muncul adalah saat sungai atau danau Tiberias kering, dan faktanya saat ini debit airnya sudah menurun secara drastis. Sebelum turun Dajjal, maka Al-Mahdi akan muncul terlebih dahulu. Siapakah Al-Mahdi? Berasal dari keturunan kandung Nabi Muhammad SAW, keturunan Fatimah, yaitu dari Hasan bin Ali radhiyallahu. Namanya mirip nama Nabi, yaitu Muhammad, dan nama ayahnya juga sama dengan nama ayah Nabi, yaitu bernama Abdullah. Dan berikut ini adalah tanda-tanda akan segera munculnya Al-Mahdi atau Imam Mahdi. Salju turun di Arab. Ini sudah terjadi sejak 2009, dan hari ini salju juga sedang turun di Arab Saudi. Bumi akan dipenuhi huru-hara dan peperangan dan kezaliman yang semakin lama semakin meningkat, sehingga hari-hari ke depan akan terasa semakin berat. Banyak terjadi pembunuhan seperti yang saat ini terjadi di Yaman, Suriah, Palestina, Mesir, dan lainnya. Banyak fitnah atau kezaliman yang terjadi di negeri Syam, seperti yang terjadi saat ini di Suriah oleh rezim Bashar Assad.
atau kekejaman di Palestina oleh Israel. Wafatnya seorang raja Arab, lalu 3 putra mahkotanya saling ribut atau konflik. Saat ini Raja Abdullah di Arab Saudi telah wafat dan 3 putra mahkota berikutnya saling gaduh karena memiliki perbedaan prinsip dan karakter. 3 putra mahkota tersebut yaitu Raja Salman, Tolal, dan Mukrim. Raja Salman dilantik menggantikan mendiang Raja Abdullah pada Januari 2015. Beliau termasuk orang soleh dan anti maksiat dan hafid Quran. Sedangkan Tolal memiliki kekuatan ekonomi, bahkan salah satu orang terkaya dunia. Namun ia ahli maksiat. Sementara itu, Mukrim loyalitasnya lebih ke Yahudi. Raja Salman telah mengusir Tolal dari kerajaan, sedangkan Raja Salman membiarkan Mukrim tetap di kerajaan, namun telah mencabut hak beliau sebagai raja berikutnya. Namun, kedepannya kegaduhan antara 3 putra mahkota tersebut akan terus terjadi. Mungkinkah Raja Salman akan menjadi raja terakhir Arab Saudi? Raja Salman tidak pernah disebut oleh Nabi dalam banyak nubuatnya mengenai akhir zaman. Justru Raja Abdullah yang beberapa kali disebutkan oleh Nabi sebagai penanda kedatangan Al-Mahdi. Dari Abu Basir, dia mengatakan, "Aku mendengar Abu Abdullah, yakni Al-Imam As-Sadiq alaihissalam, dia berkata, siapa yang memberi jaminan kepada saya bahwa kematian Abdullah, Raja Saudi, membuat keadaan menjadi aman?" Dia lalu berkata, apabila Abdullah meninggal dunia, manusia tidak akan bersatu untuk menyetujui seorang pun sebagai raja yang menggantikannya. Urusan ini tidak akan bisa diselesaikan oleh orang selain sahabat kalian, Al-Mahdi, insyaallah. Raja yang memerintah bertahun-tahun akan aku, Abu Basir, bertanya, apakah itu akan berlangsung lama? Al-Imam As-Sadiq menjawab, tidak akan lama. Riwayat, namun bisa jadi benar bahwa Raja Salman akan menjadi raja terakhir, dan karena masa berkuasanya yang hanya dalam masa sangat singkat, maka Nabi Muhammad sampai tidak menyebut namanya dalam berbagai nubuat akhir zaman, dan hanya menyebut Raja Abdullah sebagai raja terakhir yang kematiannya akan memunculkan Al-Mahdi. Dalam pemberitaan seputar Raja Salman, akhir-akhir ini terungkap sedikit hal tentang beliau, bahwa beliau akan melanjutkan kebijakan Raja Abdullah. Kebijakan-kebijakan yang diambil Raja Salman bisa jadi akan membuat Barat tidak senang. Dengan adanya suara-suara ketidakpuasan di antara pangeran, maka ketidakpuasan Barat bisa mengakibatkan kolaborasi untuk bersama-sama menjadi. Apapun itu, Raja Salman telah dilantik dan menjadi pengganti Raja Abdullah. Sakit, demensia, dan usia tuanya mungkin benar-benar akan menjadi 2 hal yang menyebabkan usianya tidak lama. Ataukah benar-benar terjadi perebutan kekuasaan secara diam-diam di internal kerajaan Arab Saudi yang menyebabkan berakhirnya dinasti Abbasiyah modern, sehingga memunculkan Al-Mahdi yang akan memproklamirkan kekhilafahan di depan Ka'bah di Mekah, di depan jamaah haji yang belum semuanya pulang ke negara masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. إليك أنت صباحي مصفد بمسايا فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدى